Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran pada mata kuliah studi materi SKI di MTS dan MA. Kami dari kelompok 3 atas nama Ahmad Nasrul, Umi Rashidah dan juga Wiku Aji akan menerangkan pembahasan kaitannya tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada tema kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Untuk yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah sendiri itu berasal dari nama Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah dulu. Nah, Bani Umayyah ini baru masuk agama Islam itu waktu Fathul Mekah, mungkin perkiraan pada tahun 40 Hijriah. Nah, selang beberapa waktu pertikaian politik itu terjadi di antara umat Islam. Nah, puncaknya ini dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Hisham. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib ini dibunuh, maka kepemimpinan itu digantikan oleh Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali menjadi khalifah sebagai pengganti dari Ali bin Abi Thalib. Nah, namun karena Hasan itu lemah dalam hal politik, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan itu bertambah kuat, maka Hasan bin Ali itu menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dengan ini maka terbentuklah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem pemerintahan Bani Umayyah. Nah, dalam pengelolaan pemerintahan ini Muawiyah itu mendirikan beberapa departemen. Untuk yang pertama yaitu Diwanul Khotam, yang kedua yaitu Diwanul Barid. Nah, untuk Diwanul Khotam itu berfungsi untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Sedangkan Diwanul Barid itu fungsinya untuk memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi pada semua provinsi. Nah, dalam sifat hal kekuasaan itu sistemnya itu sistem monarki. Jadi kepemimpinannya itu dipegang secara turun-temurun. Untuk selanjutnya yaitu Khalifah Bani Umayyah. Jadi khalifah pada masa Bani Umayyah itu diantaranya yaitu sebagai berikut yang telah disebutkan ini. Yang pertama pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, lalu yang ketiga Muawiyah bin Yazid, lalu Marwan bin Hakam Yazid, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, lalu Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz ini pada puncak kejayaan masa Bani Umayyah atau pada dinasti Umayyah itu puncak kejayaannya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan dan juga kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Jadi kemajuan dan perkembangan pada dinasti Umayyah ini dilakukan dalam berbagai bidang. Untuk bidang yang pertama yaitu bidang administrasi pemerintah, yang kedua yaitu sosial kemasyarakatan, yang ketiga yaitu seni budaya, yang keempat ekonomi, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir yaitu politik dan militer. Untuk yang pertama, bidang administrasi pemerintah. Nah, dalam bidang administrasi pemerintah ini, Bani Umayyah itu menerapkan beberapa kebijakan. Nah, kebijakannya itu diantaranya yang pertama yaitu perubahan sistem pemerintah. Jadi, pemerintah itu dibentuk
Jadi bentuk pemerintah Muawiyah itu berubah dari demokrasi menjadi monarki atau turun-temurun. Nah, untuk kebijakan yang kedua yaitu sentralistik, di mana Muawiyah itu menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu provinsi dan setiap gubernur memiliki amir. Nah, amir ini bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Kemudian kebijakan yang ketiga dalam administrasi pemerintah yaitu terdapat beberapa diwan atau departemen pada Daulah Bani Umayyah, diantaranya Diwanur Rosail ini yang mengurus tentang surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di wilayah. Kemudian Diwanul Kharaj ini mengurus tentang perpajakan. Lalu Diwanul Jun itu mengurus tentang ketentaraan negara atau ketahanan negara. Kemudian Diwanul Khotam itu mengurus tentang sebagai departemen pencatat, di mana setiap peraturan yang dikeluarkan itu disalin pada sebuah register, kemudian disegel dan dikirimkan ke berbagai wilayah. Kemudian lambang negara, jadi lambang negara itu ditetapkan warna merah sebagai lambang negara, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan belum ada. Nah, bendera merah ini menjadi ciri khas sendiri untuk Bani Umayyah. Lalu bahasa resmi administrasi pemerintah itu menggunakan bahasa Arab. Lalu bidang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Jadi pada dinasti Umayyah ini mengembangkan juga pada bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan ya. Untuk kebijakan yang pertama yaitu panti sosial penyandang cacat. Jadi pada waktu Khalifah Walid bin Abdul Malik itu dia menyediakan pelayanan khusus ya bagi orang yang cacat. Jadi bagi orang yang cacat itu diberi gaji, orang yang buta itu diberikan penuntun, terus orang yang lumpuh diberikan perawatan. Dan dia juga mendirikan bangunan khusus untuk pengidap kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatannya itu. Kemudian yang kedua itu Arab dan Mawali. Jadi masyarakat dunia Islam itu begitu luas ya. Sedangkan orang-orang Arab itu merupakan unsur minoritas. Nah, jadi antara Muslim Arab dan Mawali itu apa sih? Jadi kalau Arab itu memang asli dari Muslim ketika dia itu memang asli Arab, tapi kalau orang Mawali itu dia itu merupakan budak tawanan perang yang dimerdekakan. Kemudian perundang-undangan. Jadi khalifah itu mengeluarkan perundang-undangan mengatur kehidupan masyarakat. Lalu pembangunan infrastruktur, yaitu dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana dan juga olahraga dan lain-lain. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang seni budaya. Jadi pada bidang seni budaya ini juga memberikan kontribusi sebagai berikut ya. Di antaranya yang pertama yaitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu berkembang luas di seluruh penjuru dunia yang menjadi bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Kemudian mata uang. Nah, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah dan di sebelahnya itu ditulis kalimat Abdul Malik. Kemudian ada gedung dan pabrik industri, lalu irigasi pertanian, lalu pusat ilmu dan adab. Nah, pembangun kata Basrah dan juga Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Jadi Basrah dan Kufah itu menjadi pusat perkembangan ilmu dan adab. Lalu pembukuan negara. Jadi membuat administrasi pemerintah dan pembukaan keuangan negara pada bidang kesenian. Nah, Bani Umayyah itu memberikan kontribusi diantaranya yaitu majelis sastra, dan juga arsitektur. Kemudian bidang yang keempat yaitu bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini dinasti Bani Umayyah itu juga menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu mata uang dan juga yang ketiga organisasi keuangan. Lalu bidang yang kelima yaitu pendidikan. Nah, dinasti Umayyah ini tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka itu fokus dalam bidang politik. Nah, meskipun demikian ya, Daulah Bani Umayyah ini memberikan andil bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra dan filsafat. Nah, dinasti ini menyediakan tempat-tempat diantaranya yaitu bisa disebut kutab, kemudian masjid, Arabisasi, kemudian Baitul Hikmah.
Jadi kutab itu merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Sedangkan masjid yaitu pendidikan di masjid ini merupakan lanjutan dari kutab ya. Jadi setelah kutab itu lanjutannya di masjid. Nah, pendidikan di masjid ini terdiri dari 2 tingkat. Tingkat menengah yang diajar oleh guru yang biasa saja, kemudian tingkat tinggi yang diajar oleh ulama dalam ilmu dan masyhur kealimannya itu. Kemudian Arabisasi, yaitu gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Kemudian Baitul Hikmah itu merupakan gedung pusat kajian dan juga perpustakaan. Lalu bidang yang keenam yaitu bidang politik dan militer. Nah, kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Umayyah itu kan cenderung stabil. Nah, Muawiyah ini dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi. Jadi perkembangan atau prestasi pada bidang politik militer itu terbentuk dalam 5 lembaga pemerintah ya. Untuk yang pertama yaitu lembaga politik, yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga lembaga tata usaha negara, yang keempat lembaga kehakiman, dan yang kelima yaitu lembaga ketentaraan. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Jadi kemunduran dinasti Umayyah itu diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu terjadinya pertentangan keras antara 2 kelompok, yaitu kelompok suku Arab Utara atau biasa disebut Mudariyah yang bertempat di Irak, dan juga suku Arab Selatan yang berada di Suriah yang biasa disebut dengan Himsyariah. Kemudian yang kedua faktornya yaitu karena ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Yang ketiga yaitu konflik-konflik politik. Terdapat beberapa konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah ini. Kemudian yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah itu juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan Islam, sehingga anak-anak khalifah itu tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Nah, untuk penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah ini yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian penjelasan dari kelompok 3, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.